Pagi, Bu. Pagi, waalaikumsalam. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Yang tidak menyalakan kamera, Adrena, Agustin, Alsya, Ari tadi nyala kameranya, Lisna, Najwa, kemudian Nicholas itu nggak kelihatan wajahnya yang mana karena yang kelihatan rambutnya saja, mungkin beda kali tampilannya ya kalau di laptop kalian. Mudah-mudahan kameranya bisa segera diaktifkan. Tadi Ibu sudah share video tentang ikatan ion ya. Minggu kemarin ikatan kovalen dan kestabilan unsur. Ibu sebenarnya hanya akan mengulas tentang contoh-contoh senyawanya saja supaya kalian mudah memahami bagaimana proses pembentukan ikatan kovalen maupun ikatan ion. PPT-nya sudah Ibu share minggu kemarin belum, Nak? PPT ikatan kimia. Sudah di-share minggu kemarin? Lupa? Sudah sepertinya, Bu. Oh, alhamdulillah. Oke, berarti sudah bisa dibuka lagi nanti kalau ada materi yang masih lupa-lupa ingat. Oke, Lisna diizinkan. Buku paketnya kalau 10 MIPA 4 yang merah ya, bukan yang putih. Buku paket kimianya apakah yang ini yang dapat dari sekolah atau bukan? Oh, yang putih. Oke. Iya, Bu. Ya, berarti Ya, Bu. ternyata 10 MIPA 1 2 merah, 3 4 putih sudah. Karena Ibu kok nerangin beda buku, taunya salah bukunya. Oke, berarti kimia yang putih Unggul Sudarmo Erlangga. Kita mulai diskusi. Jadi ini sebenarnya bukan pemaparan karena nanti tetap ada tanya jawab dari materi yang sudah Ibu sampaikan kemarin tentang ikatan kovalen dan kestabilan unsur, serta hari ini yang tentang ikatan ion. Sudah nampak ya slide Ibu di layarnya masing-masing. Bab ini membicarakan tentang ikatan kimia dan bentuk molekul. Yang akan kita pelajari pertama adalah ikatan kimia dulu. Ini tentang kestabilan unsur, kemudian ikatan kovalen. Satu lagi adalah ikatan ion. Ada terakhir yang paling bontot adalah ikatan logam. Nah, di sini bagaimana cara unsur mencapai kestabilan? Kemarin sudah ada di tugas masing-masing bahwa kestabilan unsur yang pertama bagaimana mencapai kestabilannya? Dengan cara melepaskan elektron. Melepas atau menyerap, Bu? Oke, atau menyerap elektron atau menangkap elektron. Melepaskan elektron ini berarti dimiliki oleh golongan 1A, 2A, 3A. Kemudian 4A juga kadang dia melepas. Kemudian menyerap elektron juga boleh dari 4A sampai 7A. Jadi golongan 4 ini fleksibel, tergantung nanti berikatan dengan unsur mana dia. Kestabilan unsur kaitannya misalnya dengan natrium. Natrium itu nomor atomnya 11, maka konfigurasi Borsnya 281. Maka dia akan cenderung melepas satu elektron
sehingga menjadi ion positif. Sementara misalnya untuk klorin, nomor atomnya 17, konfigurasi Bohr-nya 287, maka ini dia akan menangkap berapa? 1 elektron. Berarti dia cenderung bermuatan negatif supaya stabil. Maka kalau golongan 1 tadi plus 1, golongan 2 Mg berarti plus 2 stabilnya, golongan 3 plus 3, golongan 4 boleh plus 4 atau min 4, golongan 5 misalnya nitrogen adalah min 3, golongan 6 golongan 6 berarti oksigen misalnya adalah min 2, terakhir golongan 7 min 1. Begitu cara setiap unsur untuk mencapai kestabilan. Maka kestabilan unsur ini yang membentuk ikatan kimia. Ikatan kimia yang kemarin sudah terbahas adalah ikatan kovalen. Jenis-jenis ikatan kovalen kemarin sudah bagus sesuai dengan ikatannya, maka ada yang disebut kovalen tunggal, ada rangkap 2, kemudian ada rangkap 3, ada kovalen koordinasi. Contoh-contohnya kita review lagi. Untuk kovalen tunggal berarti misalnya ikatan pada senyawa CH4. C itu adalah golongan 4A. Maka struktur Lewisnya 1, 2, 3, 4. Kemudian hidrogen adalah golongan 1A, maka struktur Lewisnya seperti ini. Kalau dia berikatan sehingga membentuk senyawa CH4, maka menggambarkannya C-nya di sini 1, 2, 3, 4. Hidrogennya ada di sisi kiri, kanan, dan atas bawah. Kovalen berarti dia ikatannya antara non-logam dengan non-logam. Ini ikatannya. Sehingga inilah rumus strukturnya. Ibu review dulu ke sini ya. Ini kovalen berarti definisinya kemarin ikatan antara non-logam dengan non-logam atau pemakaian bersama pasangan elektron. Ini definisi tentang ikatan kovalen. Sekarang kalian lihat di sini, untuk mencapai kestabilan harus duplet dan oktet. Maka hidrogen sudah mencapai duplet, ada 2, dan untuk karbonnya dia sudah oktet, ada 8. Maka stabillah senyawa CH4. Yang mau ibu tanyakan di sini, adakah pasangan elektron bebas pada senyawa ini, nak? Halo? Ada nggak? Elektronnya semua sudah dipakai berikatan atau masih ada pasangan elektron yang bebas? Boleh silakan dijawab pertanyaan ibu, jangan malu-malu. Tri, boleh? Sepertinya udah dipakai, Bu. Sepertinya sudah dipakai, berarti analisisnya bagus. Sudah dipakai semua berikatan sehingga tidak ada pasangan elektron bebasnya. Maka CH4 kesimpulannya tidak punya PEB, tidak punya pasangan elektron bebas, dan ada 4 kovalen tunggal
ikatannya. Inilah 4 kovalen tunggal, 1, 2, 3, 4. Maka senyawa CH4 disebutnya ikatan kovalen nonpolar. Kenapa nonpolar? Karena dia tidak punya PEB atau pasangan elektron bebas. Sekarang bagaimana dengan senyawa H2O? Ini sama-sama non-logam juga. Hidrogen adalah golongan 1A, oksigen adalah golongan 6A. Ini elektronnya. Bagaimana cara dia berikatan? O-nya ada 1, hidrogennya ada 2. Maka seperti ini. Hidrogennya nanti akan memberikan elektronnya untuk berpasangan. Oksigennya juga memberikan 1 untuk berpasangan. Maka ini ikatannya. Tapi lihat ada berapa pasangan elektron bebasnya? Ada 2 pasang. Berarti rumus strukturnya bisa menjadi seperti ini. Atau nanti kalau dibentuk molekul maka akan seperti ini. Mengapa dia bengkok? Karena ada pasangan elektron bebas yang memiliki daya tolak sehingga sudut ikatannya lebih curam atau bentuk V. Nah, H2O di sini kesimpulannya dia punya 2 ikatan kovalen tunggal dan punya 2 pasangan elektron bebas. Maka disimpulkan senyawa H2O adalah kovalen polar. Jadi kepolaran senyawa kovalen ditentukan dari pasangan elektron bebasnya. Kalau unsurnya berbeda. Jika unsurnya berbeda tapi pasangan elektron bebasnya tidak ada, maka disebut nonpolar, tapi kalau ada maka dia polar. Kemudian untuk kovalen rangkap 2, contoh senyawanya pada oksigen. Oksigen ada 6 tadi. Senyawanya, ini berarti Ibu taruh di sini saja biar mudah berikatan. Kemudian ini oksigen yang lain. Maka inilah pemakaian pasangan elektron bersama. Sehingga untuk 1 oksigen dia sudah oktet atau 8 elektronnya. Sudah mencapai kestabilan. Nah, ini. Apakah oksigen punya pasangan elektron bebas? Punya, ada 4 pasang. Apakah dia termasuk polar? Bukan. Dia termasuk non-polar. Mengapa? Karena unsurnya sejenis. Jadi sekali lagi non-polar juga bisa dipengaruhi dari unsur itu sendiri. Kalau unsurnya sejenis maka dia sudah pasti non-polar. Kalau beda jenis bisa polar bisa non-polar, dilihat lagi pasangan elektron bebasnya ada atau tidak ada. Kemudian di sini kovalen rangkap 3. Contoh senyawanya adalah gas nitrogen. Nitrogen adalah golongan 5, berarti elektronnya ada 5 di kulit terluar. Supaya oktet maka dia berikatannya seperti ini. Maka 1 nitrogen di sini nih ya, Ibu lingkari begini. Untuk 1 oksigen dia sudah oktet ada 8. Ini juga begitu. Untuk 1 unsur nitrogen dia sudah 8. Ini nitrogen yang 1 lagi. Maka nitrogennya menjadi kovalen rangkap 3. Dan termasuk nonpolar juga karena unsur sejenis.
Yang terakhir yaitu kovalen koordinasi. Kovalen koordinasi ini sifatnya sangat dermawan, hanya satu unsur yang memberikan pasangan elektronnya langsung. Kalau tunggal, rangkap 2, rangkap 3 tadi sama-sama memberikan elektron untuk dipakai berikatan. Tapi koordinasi hanya satu unsur saja yang memberikan pasangan elektronnya untuk digunakan bareng-bareng. Jadi kita harus dermawan, karena unsur aja bisa dermawan. Contohnya senyawa NH3 BCl3. NH3 di sini ikatannya seperti ini. Oh, ini nanti kamu nggak ada prolog. Makanya nggak ada prolog elektronnya, kurang paham. Sebentar ya. Nitrogen ada 5. Ini yang berikatan dengan hidrogennya. Kemudian inilah ikatan kovalen tunggalnya. Ini pasangan elektron bebasnya. Kemudian BCl3 juga punya 3 karena golongan 3. Ini yang Cl itu punya 7 elektron terluarnya. Ini dipakai untuk berikatan dengan BCl. Inilah yang didonorkan untuk berikatan dengan BCl3. Sehingga rumus strukturnya seperti ini. NH3, kemudian ini didonorkan ke sini. Inilah yang disebut ikatan kovalen koordinasi. Dipakai berikatan supaya oktet. BCl3 jadi oktet, NH3 juga tetap jadi oktet. Ini sampai kovalen koordinasi. Apakah ada pertanyaan sampai sini, Nak? Hanya mereview yang kemarin sebelum masuk ikatan ion. Mudah-mudahan gak ngantuk. Ihsan ketawa. Ihsan kayaknya gak ngantuk, sama kayak ibu soalnya dia pakai headset. Oke. Ibu lanjut ya. Silakan. Yang katakan untuk mencapai kestabilan elektron kan ada 3 ya Bu, yang melepas, menangkap, dan satu lagi tuh memasangkan elektron secara bersamaan. Itu gimana ya Bu? Memasangkan elektron secara bersama itu bagian kovalen, Nak, sebenarnya. Melepas elektron atau menangkap elektron itu bagian ikatan ion. Memasangkan elektron bersama itu maksudnya bagian ikatan kovalen. Kovalen kan dari tadi elektronnya dipakai bersama ya, jadi dia saling berpasangan. Nih, dari hidrogen berpasangan dengan elektron dari oksigen, terus dipakai bersama. Seperti itu kalau yang pemahaman untuk mencapai kestabilan unsur. Tapi kalau yang melepaskan dan mendapatkan elektron biasanya ada di ikatan ion yang baru akan kita bahas. Seperti ini misalnya, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Ihsan ya. Definisi ikatan ion bagaimana kemarin? Ikatan antara logam dengan non-logam. Logam ini berarti dari golongan 1A sampai 3A. Non-logamnya boleh dari golongan 4A sampai 7A. Kemudian definisi yang kedua adalah serah terima elektron. Untuk dipakai bersama juga. Jadi misalnya golongan 1 dulu yang mudah, misalnya natrium. Ikatan ion antara natrium dengan klorin.
Natrium ini adalah nomor atomnya 11, 281. Klorin 17, 287. Ini maka melepas 1 menjadi Na+, ini menangkap 1 supaya jadi Cl-. Sehingga Na+ dengan Cl- terbentuklah ikatan ion NaCl. Dari mana? +1 silang ke sini, -1 silang ke sini. Maka ini disebutnya natrium klorida. Akhirannya harus selalu ida. Bagaimana dia terbentuk sampai seperti ini? Natrium punya 1 elektron terluar. Tadi kan ini ya 1. Kemudian berpasangan dengan klorin. Klorin itu ada 7 elektron terluarnya, ini banyak, ada 7. Nanti ini akan menyerahkan elektronnya ke klorin. Maka yang diserahkan cuma 1, berarti Na+. Klorinnya di sini menjadi minus. Ini kalau dibuat secara rumus Lewis. Inilah ikatan ion antara natrium dengan klorin. Menjawab pertanyaan Ihsan tadi, kalau yang melepas dan menangkap elektron seperti apa? Ya seperti itu tadi. Kalau kovalen dia dipakai secara bersamaan. Gitu ya, untuk ikatan ion. Apakah perlu contoh satu lagi untuk ikatan ion biar lebih fasih, lebih paham? Perlu atau tidak? Atau kita mau langsung latihan? Boleh, Bu. Boleh. Di screenshot dulu nak. Ini siapa salah satu screenshot terus taruh di grup, Ibu belum laporan PJJ. Siapa yang biasa screenshot? Aji Sapatri. Tri aja Bu, saya lagi pakai HP soalnya. Oh, Tri aja. Tri, ayo screenshot. Dihitung dulu temennya biar semua ada di depan laptop. Dihitung, Tri. Iya, Bu, sabar, Bu. Oh, sabar. Baiklah. Dah? Di saya masih banyak yang off, Bu. Apa ininya? Gak apa-apa, yang penting kelihatan slide Ibu. Kameranya ayo pada dinyalain tuh, kata Tri belum pada dinyalain nih kameranya. Jelita kurang naik, jelita tuh. Oh. Udah? Udah lumayan banyak, Bu. Oke. Boleh dihitung. Oke. Jangan tegang Hitungan mukanya. 3. Senyum dong, senyum. Hitungan ketiga, no kata Tri. Iya, Bu. Hitungan 3, 2, 1. Oke, sudah, Bu. terima kasih. Kita lanjut. Foto keluarganya udah. Misalnya golongan 2 sekarang magnesium. Berikatan dengan oksigen. Bagaimana ikatannya? Magnesium golongan 2A. Berarti 12. 282. Melepas elektron, maka Mg-nya jadi 12. Kemudian oksigen adalah
golongan 6. Maka di sini dia perlu 2 oksigen supaya stabil. Sehingga Mg2 plus dengan O2 min akan menghasilkan senyawa MgO. Karena sama-sama 2, bisa dihapus. Ini kali silang ke bawah, ini kali silang ke bawah. Namanya adalah magnesium oksida. Kok kelewat. Nah, Mg ada 2. Ini kalau pakai rumus struktur ya. Oksigen ada 6. Ini nanti ke sini mengisi pasangan elektronnya sehingga Mg-nya 2 plus, oksigennya 2 MgO. Namanya magnesium oksida, akhirannya ida. Ini untuk ikatan ion antara magnesium dengan oksigen. Sekarang kalian bisa coba coret-coret sendiri, Ibu kasih waktu 5 menit lah ya. Misalnya antara natrium dengan sulfur. Satu lagi misalnya antara magnesium dengan nitrogen. Silakan Ibu tunggu coret-coretannya. Nanti ada yang menyampaikan bagaimanakah terbentuknya ikatan ion. 5 minutes from now. Kenapa, Dede? Terus kalau panjang-panjang kenapa? Tapi gak usah dikerjain, gak usah nangis. Emang yang lain temennya nangis? Belum. Lagi 5 menit aku jadi ngasih soalnya buat sekalian biar mau nanya. Kena, lah aku lagi ngajar sesentrupan. Ada konsen kan gue. Emang harus dikerjain. Mama aja ngasih soal sampai 10 sampai 5 ya dikerjain. Ya mama lagi ngajar sesentrupan kagak konsen gue. Gue sampai gue kasih 2 Tinggal nulis udah nggak usah mikir, nyari orang ini cuma tugas nulis TVRI. doang. Ya, iya. Udah ada jawabannya, tuliskan dalam 3 paragraf. Mintanya ada. Mau ditemenin nangis, mama lagi ngajar nggak bisa. Sobek-sobek aja bukunya kalau kesel. Udah ya kakak. Mulai pakai apa lagi?
Oke nak, siapa yang mau mencoba dua ikatan ion di situ? Natrium dengan sulfur, magnesium dengan nitrogen. Silakan. Ibu berikan waktu dan kesempatan yang bisa menjawab dan berani menyalakan mic-nya, maka nanti Ibu ampuni penilaian harian berikutnya, tidak perlu ikut remet, ataupun kalau nilainya sudah KKM, maka nilainya Ibu jadikan 100 untuk penilaian harian berikut. Silakan. Siapa yang mau coba? Ayo, maksud tidak ada. Gampang loh pertanyaannya. Silakan. Tri mau coba? Mic-nya sudah nyala. Boleh, Bu. Oke. Natrium dengan sulfur bagaimana, Tri? Ibu tinggal menuliskan yang kamu katakan. Berarti kita tulis konfigurasinya dulu, Bu. Boleh. Berarti natrium nomor atomnya 11, 281. Kemudian Akan menjadi, untuk mencapai kestabilan akan menjadi Na+. sulfur nomor atomnya 16, 286, maka menjadi Sulfur 2 min. Ini ya. ya 2 min. Oke. Iya, Bu. Terus apa lagi? Berarti akan membentuk Na+, Na+, ditambah sulfur 2 min, ya, Bu. Menjadi senyawa ionnya menjadi Na2S, Bu. Na2S. Berarti namanya di sini natrium sulfida. Oke. Kalau rumus Lewisnya tinggal ditulis seperti tadi. Na, kemudian sulfurnya begini ya. Tapi lihat lagi, Na-nya ada 2, maka di sini kamu buat saja koefisien 2. Berarti ada 2 nanti yang ke sini. Maka balik lagi ke atas, dia menjadi plus 2Na, kemudian S2 min menghasilkan Na2S atau natrium sulfida. Ini adalah pembentukan ikatan ion antara Na dengan S. Sekarang Mg dengan N. Mg berarti nomornya 2. Siapa? Tri tadi udah. Berikutnya yang mau coba silahkan. Saya, Bu. Tapi salah nggak apa-apa kan, Bu? Isan boleh. Salah ya nggak apa-apa, orang namanya belajar kok. Mg, bagaimana Isan? Konfigurasinya 282. Berarti dia jadinya 2 plus. Melepaskan ya. Terus nitrogen. Terus nitrogen konfigurasinya 2 sama 5. Ya, betul. Berarti dia jadinya 3 min. 3 min. Berarti kita pasangkan Mg2 plus gitu ya. Iya. Jadinya Ditambah, apa Isan? jadinya Mg3 nitrogen 2. Iya, betul. Jangan lupa ini kali 3, ini kali 2. Dari mana, Bu? Dari sini. Mg-nya kan ada 3 nih. Di sini. Maka ini kali 3 koefisiennya. N-nya ada 2 kali 2.
Namanya apa Ihsan ini? Magnesium Magnesium nitroda. nitrida. Iya, nitrida. Ya, nggak apa-apa. Magnesium nitrida. Kalau struktur Lewisnya bagaimana? Ibu takut keliru, Ibu taruh di sini ya. Mg-nya ada 2 elektronnya, kemudian nitrogennya ada 5. Ada 5. Ini nitrogennya tadi ada 3 ya, ininya ada 2. Nitrogennya Jadi ini 2. nanti akan mengisi ke sini, akan mengisi ke sini, ada juga nanti akan mengisi ke sini. Sehingga Mg-nya menjadi 2 plus dengan 2 nitrogen 3 min. Udah jam 11. Iya, Mg3 N2 magnesium nitrida. Oke. Ini adalah ikatan ion antara magnesium dan nitrogen. Oke, sampai di sini dulu ikatan ion. Ada pertanyaan? Ibu tadi sudah janji 30 menit. Tapi Saya mau ternyata bertanya, molor 5 menit. Ada yang mau ditanya? itu yang membedakan Bu, itu sama X itu gimana, Bu? Yang membedakan apa? X sama? O-nya itu, Bu. Yang di Mg kan itu 00, terus yang di itu. Iya, Ajis, kalau struktur Lewis boleh pakai apa saja. Kamu mau pakai Mg-nya yang silang boleh. Mau pakai nitrogennya yang begini juga boleh. Ini sebenarnya variasi ibu aja. Kalau kamu misalnya mau bikinnya seperti ini juga boleh. Yang penting ini hanya membedakan kalau unsur 1 elektronnya X, unsur 2 elektronnya 00 gitu saja. Tapi mau dibuat bagaimana bentuk elektronnya bebas. Begitu Ajis. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu cukupkan hari ini sampai ikatan ion. Lanjut tugasnya nanti lewat WA group. Kalau ada kendala tentang tugas tersebut, silahkan ditanyakan di WA group maupun Japri. Semoga Rabu depan semuanya sudah bisa ikut bergabung dan tidak ada kendala suatu apapun. Tetap sehat-sehat selalu semuanya. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih anak-anak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Terima kasih. Makasih ya, Bu. Terima kasih Bu.